Perkenalkan, saya Evelina Felina. Halo teman-teman semua, mohon izin memperkenalkan diri, saya Fikal Hidayat. Hai, perkenalkan saya Siti Aminah. Hai, perkenalkan saya Muhammad Wajir Ilham. Hai, perkenalkan nama saya Akmal Nuzula. Hai, perkenalkan saya Komang Divo Mendra Putra. Hai, perkenalkan saya Andi Ahmad Ridwan Faruk. Nah teman-teman, kira-kira kita akan membahas materi apa ya? Oh ternyata kita akan membahas masa pemerintahan Joko Widodo dan Yusuf Kala. Gambar ini merupakan jalan tol yang terletak di Pasuruan hingga Probolinggo. Yuk simak selanjutnya. Teman-teman bisa perhatikan jalan tol Pasuruan Probolinggo pada gambar yang telah dilampirkan. Tahukah kalian bahwa jalan tol tersebut dibangun pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala? Pembangunan jalan tol merupakan salah satu bentuk pemerataan ekonomi dicanangkan pemerintahan Joko Widodo dan Yusuf Kala. Selain pembangunan jalan tol, apa aja sih bentuk kebijakan lain yang diterapkan Presiden Joko Widodo? Yuk simak pembahasan selanjutnya. Pada pemilihan presiden 2014, pasangan Joko Widodo dan Yusuf Kala terpilih sebagai presiden dan wakil presiden periode 2014 sampai 2019, mengungguli perolehan suara pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Setelah pelantikan pada 26 Oktober 2014, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala mengumumkan daftar nama yang akan menduduki posisi menteri dalam pemerintahannya. Kabinet ini bernama Kabinet Kerja. Nah, pada masa pemerintahan Joko Widodo sampai Yusuf Kala menerbitkan beberapa kebijakan. Apa saja kebijakannya? Yuk simak selanjutnya. Kebijakan Jokowi JK apa aja sih? Teman-teman, ayo cari tahu. Nah, kebijakan yang pertama ialah peningkatan kesejahteraan rakyat. Tentunya, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, Presiden Joko Widodo membangun berbagai infrastruktur seperti jalan tol, jembatan, bendungan, pelabuhan, dan juga bandara. Fokus pembangunan infrastruktur pun tidak lagi di Pulau Jawa, tetapi merata di seluruh wilayah Indonesia. Nah, Presiden Joko Widodo menaruh perhatian lebih di wilayah perbatasan dengan membangun pos lintas batas negara atau PLBN dengan fasilitas yang lebih modern. Pemerintah juga membangun pusat ekonomi seperti pasar, stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU, pelabuhan, dan bandara di sekitar perbatasan. Presiden Joko Widodo juga menerbitkan Kartu Indonesia Sehat atau KIS, lalu Kartu Indonesia Pintar atau KIP, dan selanjutnya ialah Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS. Lalu, kebijakan yang kedua ialah kebijakan ekonomi. Pada 17 November 2014, Presiden Joko Widodo mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM. Pengumuman tersebut direspon dengan aksi demonstrasi di berbagai daerah. Kebijakan Presiden Joko Widodo menaikkan harga BBM dianggap tidak tepat, karena pada saat itu harga minyak dunia mengalami penurunan. Pada akhir 2014, pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan harga BBM. Kebijakan tersebut sebagai berikut. 1. Pemerintah menghapus subsidi untuk BBM jenis premium. Yang kedua, pemerintah memberlakukan subsidi tetap harga Rp1.000 per liter untuk BBM jenis solar. Penguatan ekonomi juga dilakukan Presiden Joko Widodo dengan menghadiri beberapa konferensi tingkat internasional seperti APEC, ASEAN Summit, dan G20. Pada setiap konferensi, Presiden Joko Widodo mengajak para investor dunia agar bersedia menanamkan investasinya di Indonesia. Lalu kebijakan yang ketiga ialah kebijakan kelautan. Dalam bidang kelautan, Presiden Joko Widodo menginstruksikan perlakuan keras terhadap pencuri ikan di wilayah perairan Indonesia. Selain meminta diadakan razia, Presiden Joko Widodo berharap kapal-kapal asing yang melakukan illegal fishing di perairan Indonesia ditindak tegas agar tidak mengulangi perbuatannya. Salah satu bentuk usaha pemerintahan untuk memberi efek jerah kepada kapal-kapal asing dilakukan dengan menenggelamkan kapal-kapal tersebut. Lalu kebijakan yang keempat ialah kebijakan pertambangan. Dalam bidang pertambangan, pemerintah berusaha menguasai sumber daya alam agar dikelola secara mandiri. Sebagai contoh, mulai 2018, PT Pertamina memiliki kendali penuh atas pertambangan minyak bumi di Blok Mahakam. Setelah selama 30 tahun, blok minyak tersebut berada di bawah kendali perusahaan asing. Pada Desember 2018, melalui PT Inalum, pemerintah berhasil mengambil alih 51% saham PT Freeport Indonesia.
Setelah 51 tahun, Freeport McMoran menguasai 90,4% saham. Presiden menegaskan kepemilikan mayoritas saham PT Freeport ini akan digunakan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Langkah tersebut merupakan keberhasilan pemerintah dalam mengeksplorasi sumber daya alam Indonesia demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Periode pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala berakhir pada 2019. Oleh karena itu, pada 2019 KPU menyelenggarakan pemilihan presiden dan wakil presiden pada pemilu tanggal 17 April 2019. Presiden Joko Widodo mencalonkan diri kembali dengan didampingi oleh Ma'ruf Amin. Dalam pemilu tersebut, pasangan Joko Widodo Ma'ruf Amin harus berhadapan dengan Prabowo Subianto yang didampingi oleh Sandiaga Uno. Akhirnya pemilu tersebut dimenangkan oleh pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Halo teman-teman semua, sampai sudah kita di penghujung video. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih dan sampai jumpa.